Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman seluruh tenaga pendidik dan kependidikan seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Larasati dari SMP IT Rahmania Kota Depok, Jawa Barat. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman terbaik saya kepada teman-teman semuanya. Ini adalah tahun ke-7 saya menjadi tenaga pendidik. Dan ini tahun ke-5 saya menjadi tim pengajar di SMP IT Rahmania Kota Depok, Jawa Barat. Sejak pandemi melanda Indonesia 2 tahun yang lalu, mengajar semakin menjadi hal yang sangat menantang bagi saya. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah beradaptasi dengan kondisi ini. Berbagai macam strategi telah saya coba lakukan, mulai dari merencanakan strategi pembelajaran dan memanfaatkan berbagai macam media agar siswa tidak kehilangan kesempatan belajar meskipun harus belajar dari rumah. Penyederhanaan materi pun kami lakukan dengan mengambil materi esensial yang dibutuhkan siswa. Di sini kami menggunakan Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting sebagai kelas daring kami. Pemanfaatan media pendukung lainnya seperti Kahoot, Quizizz, Live Worksheets juga kami manfaatkan untuk memberikan suasana yang berbeda di setiap pembelajaran. Membuat video pembelajaran pun sudah kami lakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi bagi siswa kami. Namun, pertemuan daring menyebabkan siswa sulit untuk dilibatkan secara aktif. Berbagai kondisi sering terjadi, seperti guru yang terlalu banyak berbicara di kelas, atau hanya siswa-siswa yang terbiasa aktif yang terlibat di kelas. Bahkan, ada anak-anak yang sama sekali tidak mengikuti pembelajaran daring. Melihat kondisi tersebut, pendekatan personal sudah kami lakukan melalui kegiatan home visit. Juga pembuatan modul pembelajaran khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan ketika mengikuti pembelajaran daring. Dengan harapan, siswa tidak akan kehilangan kesempatan belajar. Hanya saja, tetap saja dirasa kurang maksimal. Memasuki tahun pembelajaran 2021-2022, pemerintah memutuskan untuk mengadakan pertemuan tatap muka terbatas atau yang kita sebut sebagai PTMT. Pada saat itu pula, strategi pembelajaran berikutnya mulai kami rancang dan kami sesuaikan dengan kondisi saat ini. SMP IT Rahmania sendiri menerapkan sistem pembelajaran hybrid, di mana kami memadukan BDR dan PTMT dalam satu waktu. PTMT dilakukan dengan cara mendatangkan satu level di setiap pekannya dan hanya 50% siswa dari setiap kelasnya yang datang ke sekolah. Tiap harinya guru juga wajib untuk merekam pembelajaran yang saat itu dilaksanakan. Video tersebut kami gunakan bagi siswa yang mengalami kendala secara teknis maupun non-teknis, agar mereka tidak kehilangan kesempatan belajar meskipun harus belajar dari rumah. Melihat kondisi keterlibatan siswa yang mulai menurun sejak dilakukannya BDR, sebelum melaksanakan PTMT, saya mencoba metode baru yang belakangan ini sedang saya lakukan. Metode ini saya dapatkan dari rekan kerja saya. Hasilnya cukup membuat siswa terlibat secara aktif dan lebih baik dari sebelumnya. Saya mencoba metode reading aloud untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan meningkatkan pemahaman siswa khususnya dalam pembelajaran grammar. Berikut ini adalah rancangan rencana pembelajaran yang saya buat. Pada pelaksanaan PTMT pembelajaran bahasa Inggris, apa yang saya lakukan ketika BDR dengan PTMT sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja, manajemen waktu kembali dimainkan, di mana saya harus tepat waktu ketika memiliki kelas paralel. Selebihnya, pembiasaan seperti berdoa sebelum belajar, memeriksa kehadiran siswa, menanyakan kabar kepada siswa yang hadir secara PTMT maupun yang BDR tetap saya lakukan. Ketika memasuki materi, keterlibatan siswa amat saya perhatikan, di mana siswa diminta untuk membaca secara lantang penjelasan-penjelasan yang ada di buku paket mereka dengan metode reading aloud. Metode ini terbilang old school, ya kuno. Hanya saja masih sangat cocok untuk diterapkan. Terlebih ketika kita menginginkan keterlibatan siswa lebih aktif dan menginginkan siswa lebih paham apa yang akan kita pelajari. Tahapan yang saya lakukan biasanya diawali dengan menunjuk seorang siswa untuk membacakan teks yang tersedia. Teks dapat berupa penjelasan, berupa contoh, maupun struktur kata atau kalimat.
Pada saat tertentu saya juga meminta siswa untuk menerjemahkan beberapa kata supaya mereka lebih paham apa yang telah mereka baca. Khusus pembelajaran grammar, saya meminta mereka untuk lebih fokus pada dua hal, yaitu fungsi dan struktur. Karena di akhir pembelajaran, mereka dipastikan untuk dapat menjabarkan fungsi dan struktur dari grammar tertentu. Apakah ini efektif? Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, ya, saya rasa ini efektif. Di mana siswa akan selalu bersiap untuk berbicara dan mereka akan selalu merasa dilibatkan. Lalu, di samping itu, mereka terbiasa melatih pengucapan dan memperkaya kosakata. Terbukti ada banyak siswa yang sebelumnya jarang mengikuti pembelajaran daring, sekarang mereka lebih bisa mengikuti pembelajaran meski daring. Hal ini disebabkan dengan penerapan strategi dan metode baru dalam pembelajaran bahasa Inggris sejak dilakukannya PTMT. Dalam hal ini, saya merekomendasikan metode reading aloud pada pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Berbicara kekurangan, itu suatu hal yang sulit dihindari. Jika metode ini terus dilakukan secara terus-menerus tanpa ada selingan kegiatan yang lain, siswa akan cepat merasa bosan. Maka dari itu, pemanfaatan media lain sebagai pendukung kegiatan pembelajaran bahasa Inggris tetap dilakukan. Saya biasa untuk mengajak siswa untuk melakukan kuis di sebuah situs daring. Hal ini untuk memberikan variasi yang tidak membuat siswa merasa cepat bosan. Jika PTMT ini terus berlanjut, metode ini akan terus saya gunakan. Tentu dengan terus mencari tahu media dan metode pembelajaran lainnya yang dapat saya terapkan di kelas. Tentunya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bervariasi bagi siswa. Jika PTMT berikutnya sudah memasuki level yang lebih baik, pembelajaran kolaboratif akan lebih mudah dijalankan, di mana siswa akan lebih banyak berinteraksi dengan teman sekelasnya maupun dengan guru. Itu adalah pengalaman terbaik menurut saya. Bagaimana dengan cerita Bapak Ibu? Mari berbagi. Saya Larasati dari SMP IT Rahmaniyah, Kota Depok, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.